Di tengah maraknya aplikasi investasi berbasis digital, muncul satu nama yang menarik perhatian, ResetCar. Aplikasi ini mengklaim sebagai platform investasi berbasis teknologi transportasi masa depan, dengan konsep sewa kendaraan otonom yang memberikan keuntungan harian kepada penggunanya. Namun, apakah ini benar-benar peluang investasi yang menjanjikan, atau justru jebakan finansial yang berpotensi merugikan? ResetCar hadir dengan skema investasi yang sederhana. Pengguna diminta untuk menyetorkan sejumlah modal awal sebesar Rp150.000 untuk membeli hak keuntungan dari kendaraan tanpa pengemudi. Dalam 45 hari, pengguna dijanjikan profit sekitar 3% per hari, yang berarti potensi pengembalian investasi antara Rp229.500 hingga Rp243.000. Angka ini memang tidak setinggi skema investasi lain yang menawarkan keuntungan fantastis, tetapi justru membuatnya tampak lebih realistis di mata calon investor. Namun, di balik janji keuntungan tersebut, ada banyak aspek yang patut dicermati sebelum seseorang memutuskan untuk terlibat dalam skema ini. Setiap investasi yang sah biasanya memiliki model bisnis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. ResetCar mengklaim bahwa keuntungannya berasal dari pengoperasian kendaraan tanpa pengemudi yang disewakan kepada masyarakat. Namun, tidak ada bukti nyata mengenai keberadaan armada kendaraan otonom ini, apalagi pengujian jalan yang mereka sebut sedang berlangsung. Perusahaan ini juga mengaku berbasis di Boston, Massachusetts, tetapi tidak ada informasi resmi mengenai izin operasionalnya di Indonesia. Tanpa regulasi yang jelas, sangat sulit untuk memastikan apakah ResetCar benar-benar menjalankan bisnis transportasi atau sekadar memanfaatkan konsep tersebut untuk menarik dana dari investor. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sistem pendaftaran dan login aplikasi yang terbilang sangat longgar. Pengguna hanya perlu memasukkan nomor telepon tanpa verifikasi ketat, dan sistem keamanan seperti autentikasi 2 langkah tidak tersedia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa serius perusahaan ini dalam melindungi data dan dana penggunanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa pengguna mungkin memang akan mendapatkan keuntungan dari investasi ini. Dalam skema seperti ini, keuntungan biasanya diberikan di awal untuk menarik lebih banyak investor baru. Pengguna yang bergabung lebih awal berpotensi mendapatkan profit sesuai dengan janji perusahaan. Tetapi ini hanya berlaku selama dana segar terus masuk dari anggota baru. Disinilah risiko terbesar berada. Ketika jumlah investor baru menurun dan dana masuk tidak lagi mencukupi untuk membayar profit harian, aplikasi semacam ini berpotensi runtuh. Uang yang diinvestasikan tidak lagi bisa ditarik, dan pengguna yang masih memiliki saldo dalam sistem akan kehilangan seluruh dananya. Inilah yang sering terjadi dalam skema Ponzi, di mana pembayaran keuntungan bergantung pada arus dana dari investor baru, bukan dari bisnis yang nyata.